Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi tentang bab 2. Tapi sebelum kita bahas, marilah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin mister ya. Allahumma aftah lana abwaba ilmika kama fatataha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Baik, marilah kita buka halaman 22, Kak. Disiapin alat tulisnya, pensil, buku catatannya, terutama buku tulisnya. Tentang Asmaul Husna ya, tentang Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Yang keempat adalah Al-Baqi. Yang pertama, garisin Kak, yaitu di halaman 23. As-Somad. As-Somad artinya yang menjadi tumpuan ya, garisin Kak. Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada ya. Tidak makan, minum, tidak tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan ya. Jadi As-Somad ini artinya yang menjadi temuan. Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi kebutuhan makhluknya karena segala sesuatu bergantung kepadanya. Padanya ini maksudnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak makan Kak, tidak minum, tidak tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak pula dilahirkan dan melahirkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang serta dengan dia. Nih. Gimana cara meneladani sifat-sifat As-Somad? Itu ada di halaman 24 Kak, yang paling atas. Ya, garisin. Cara-cara meneladani sifat As-Somad, yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk selalu maju dan berkembang ya. Jadi cara meneladani apa? Kita harus meningkatkan diri kita untuk selalu maju dan berkembang ya. Dalam belajar kita harus meraih juara kelas, meraih prestasi-prestasi yang diprogramkan oleh sekolah. Yang kedua, hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih. Yang pertama, kita hidup sederhana. Ya, nggak usah mewah-mewah, sederhana. Dan tidak kikir, tidak pelit dalam membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, ini nih yang ketiga nih. Apabila kawan kita membutuhkan kita, kita bantu. Entah kawan kita tidak mempunyai pensil contohnya,
kamu punya pensil, kasih pinjem, bantu ya. Kasih kepada si A, si A, nih pensil saya pinjamkan. Yang selanjutnya, selalu rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. Ini kuncinya, rendah hati ya, dan tidak sombong kepada orang lain. Yang selanjutnya, hidup bermanfaat di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apabila kita sudah mengaplikasikannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, pasti hidup kita bermanfaat di keluarga. Bukan di keluarga saja, di sekolah juga. Bukan di sekolah saja, di lingkungan masyarakat kita ya. Itu cara meneladaninya. Yang kedua yaitu Al-Muqtadir, ada di halaman 24 ya. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa, garisin. Kalau ada pertanyaan, apa itu Al-Muqtadir? Jawabannya yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa menjatuhkan sanksi dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa melemahkan yang kuat dan menguatkan mereka yang lemah ya. Ini garisin Kak. Gimana cara-caranya untuk meneladani sifat Al-Muqtadir? Ini cara-caranya Kak. Ada di halaman 25 kalau di buku ya. Yang pertama, tidak malu bertanya ketika belajar di kelas. Nih ya, yang pertama itu tidak malu. Kalau semisalnya anak-anakku tidak tahu, tidak mengerti, belum paham, tanyakan kepada missnya. Miss, ini apa miss? Mister, ini apa mister? Gitu ya. Yang kedua nih, selalu semangat dalam belajar. Selalu semangat Kak. Walaupun PJJ memisahkan kita, mister juga di sini semangat, setiap harinya masuk, dan kamu yang di rumah juga harus lebih semangat ya. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu ya. Disiplin Kak. Dalam PJJ ini ada pembiasaan, ada sholat duha, ada ikrar, ada tahfidz, ada tadarus. Nah, ini disiplin, ada absensi belajar. Walaupun pembelajaran jarak jauh, tetap anak-anak mister khususnya siswa-siswi SD Islam Sikal Cendekia harus disiplin ya. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Kalau seseorang sudah disiplin Kak, pasti bertambah kualitas pada diri kita. Yang kelima, merasa tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada ya. Itu cara meneladani sifat Al-Muqtadir ya. Baik, sampai sekian saja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan dua sifat Asmaul Husna ini bisa diaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.